Cek, halo guys, dan selamat datang di konten malam Sabtu meskipun nge-recordnya gak malam Sabtu cuy. Halo guys, selamat datang di konten Discord malam Sabtu, konten baru Jendela Muda, dimana konten malam Sabtu ini atau konten Discord malam Sabtu ini akan berfokus ke pembahasan tentang Discord Jendela Muda guys ya. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang karya kreativitas member Discord Jendela Muda yang sudah di-share oleh mereka di beberapa channel ya di server Jendela Muda, yaitu ada server Coach, Art, dan juga Stories. Ya, dari ketiga kategori itu kita akan review di malam Sabtu ini. Check it out. 6 bulan kemudian. Oke guys, kita langsung aja masuk ke bagian di channel Quotes ya. Jadi kita langsung masuk ke Quotes. Karena udah banyak nih yang ngepost quotes di sini ya guys. Dan langsung kita buka di quotes-nya dari Bang Belimbing Lonjong ya, @Belimbing Lonjong. Katanya ya, jika kalian subscribe channel saya, Anda akan mendapatkan pahala dari Bibing. Waduh. Waduh. Kalian percaya gak sih guys? Mendoakan Tuhan gak sih guys? Percaya sama Bang Bibing guys. Parah sih Bang Bibing sih. Ke quotes kedua lah ya di konten ini. Dari Repan ID ya, dari @Repan ID. Katanya apa nih kata Repan? Jangan merasa bahwa rencanamu paling hebat, karena sehebat apapun rencanamu, jika menurut Allah itu tidak baik, Allah tidak akan merestui. Waduh, nih quotes agama ya, quotes moral guys. Tapi quotes moral nih biasanya lawan plagiasi, semoga aja enggak sih. Kemudian dari Kenzi, jika kamu tidak mau mengambil resiko yang luar biasa, kamu harus puas menjadi orang biasa. Wah ini nih guys. Ini quotes manuk akal sih menurut gue. Kalau lu nggak mau ngambil resiko, ya lu nggak akan ngedapetin hasilnya juga. Kalau lu nggak mau ngambil resiko buat kalah misalnya main sepak bola, ya lu nggak bakal pernah menang. Karena lu nggak pernah main, kan? Karena lu takut kalah, ya lu nggak main, akhirnya lu nggak pernah menang juga. Masuk akal Kenzi. 8 jam kemudian. Dari Misterius Channel 10, janganlah kau bersombong karena masih ada yang melebihimu sendiri. Waduh. Jadi maksudnya kita jangan sombong ya dengan pencapaian, dengan kecerdasan, dengan skill atau dengan apapun yang kalian sombongkan. Karena ada yang lebih dari diri kita, gitu mungkin maksudnya Misterius ya. Ini udah ke Bang Bibing lagi. Kayaknya kita udah dulu quotes-nya, kita pindah ke yang story. Mungkin story ini banyak juga nih harusnya sih. Kita scrolling dulu ke atas. Dari @meow-nyaw ya, admin di Jendela Muda channel server. Pada suatu hari aku terbangun dalam kegelapan dan kebingungan. Tidak tahu siapa aku dan apa tujuanku. Aku merasa kesepian dan terisolasi di dalam pikiranku sendiri. Aku merasa tidak memiliki tempat di dunia ini. Aku berusaha mencari jawaban dan makna dalam hidupku, tapi semakin aku merasa kehilangan, aku tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Mereka tidak mengerti apa yang aku rasakan dan pikirkan. Ini lebih kayak curhat sih ya kayaknya. Kita lanjut lagi guys. Setiap hari berlalu tanpa ada perubahan yang signifikan. Aku merasa semakin terjebak dalam kehampaan. Tidak ada yang bisa memberikan penghiburan atau memberikan petunjuk arah yang benar. Aku hanya terus terjebak dalam kesendirian dan kegelapan. Wow, dark banget ini. Ini dark sih. Hari-hari berlalu dengan cepat, aku masih mencoba mencari arti hidupku, tetapi semua terasa seperti sia-sia.
Aku merasa hancur dan kehilangan harapan. Tidak ada yang bisa mengenali aku, memahami aku, dan mencintai aku. Wow. Tapi suatu hari sebuah cahaya kecil menerobos masuk ke dalam kegelapan hidupku. Aku mulai merasakan sedikit harapan, kehangatan, menemukan seseorang yang benar-benar mendengarkan aku, memahami aku, dan mencintai aku apa adanya. Ini cinta nih, berarti cinta yang datang menerangi si Nyaumo ya dalam cerita ini. Perlahan tapi pasti hidupku mulai berubah. Aku merasakan kebahagiaan dan tujuan hidupku kembali. Aku menemukan arti dalam hubungan dan kontribusiku kepada orang lain. Meskipun awalnya aku terjebak dalam kegelapan dan kesepian, aku menyadari bahwa semua penderitaan itu bisa memberiku kekuatan dan ketahanan yang sejati. Aku belajar untuk menghargai kedamaian dan kebahagiaan, dan untuk tidak pernah nyerah mencari makna dalam hidup. Wih, ini berarti nih, ini dalam banget sih ini ceritanya Nyaumo. Meski cerita ini sedih, ada harapan dan kekuatan dalam setiap kesedihan. Kita semua bisa berubah dan menemukan arti hidup kita, misalkan kita tidak pernah menyerah dan terus berjuang. Wih, setuju sih. Ini dalam banget nih guys, apa yang ditulis Miao Nyau ini dalam banget. Wih, ini terlalu epic untuk konten pertama sih menurutku ya. Konten pertama sebagus ini yang Miao Nyau ya, keren sih menurutku nih, keren. Dia membahas tentang bagaimana hidup seseorang. Nggak tahu mungkin hidupnya dia sendiri atau hidup orang lain, atau ini hanya karya karangannya aja ya, tapi ini dalam banget ya. Jadi kebanyakan dari kita tuh bangun dalam keadaan yang kita nggak tahu guys, tujuan kita hari ini mau ngapain. Misalnya siang, saya pagi bangun tidur kita mau ngapain, siang kita mau ngapain, sore mau ngapain. Ada banyak orang yang kayak gitu di zaman ini guys, nggak tahu kita mau ngapain dan nggak tahu apa yang kita lakuin tuh tujuannya apa gitu. Lu sekolah buat apa, lu tahu nggak gitu kan? Lu berangkat ke sekolah ngapain, lu ngapain, lu belajar matematika. Itu kebanyakan dari kita tuh nggak tahu ngapain. Bahkan kita main game misalnya Mobile Legends, Genshin Impact, ngapain, tujuannya apa gitu. Minecraft tujuannya apa tuh? Senang-senang, tapi kok kayak terlalu banyak waktu yang kita habisin senang-senang. Ya itu sih dari Miao Nyau ya, ini keren sih, ini layak dapat badge sih guys. Bisa nih kita catat guys. Story panjang, kita masuk ke art langsung guys. Oke, ini pertama dari Ekon ya, Ekon yang pertama kali nge-share. Kalau Ekon ini biasa nge-share karakter gitu dari, aku nggak tahu ini kayaknya dari game atau aplikasi gitu guys. Dia ngebuat Nezuko ya, tapi Nezuko-nya jadi Pikachu. Gua lupa ya nama gamenya apa, gacha-gacha gitu, ada kata-kata gacha-gachanya cuy. Gua kurang tahu sih. Cuma keren sih kalau lu bisa berkreativitas. Hah? Kenapa? Apa yang terjadi padaku? Oh, ini kayak role play gitu kayaknya gamenya ya. Lu bikin desain karakter terus nge-role play gitu kayaknya. Keren. Sesekali tuh ingin mencoba yang baru sih. Ini Pokemon, ini nggak tahu nih, bikin sendiri atau dari internet, gue kurang tahu. Tapi itu kayaknya Pokemon. Wah, ini nih ya, ini baru nih dari Fixus. Awalnya coba-coba di sekolah, akhirnya ketagihan katanya. Nah ini ada perdebatan nih kemarin. Ini itu dari film King Kong atau King Kong versus Godzilla. Namanya Skullcrawler. Nah, ini ada namanya di sini cuy. Ini Skullcrawler sih ini kan tangannya. Cuman ini Skullcrawler itu di filmnya kayak ular. Ini nggak ada ininya, kayak ular gitu. Susah sih. Tapi keren sih kalau misalnya ini coba-coba, keren dia. Dia udah bisa menggambar sesuatu yang utuh 3 dimensi. Gua waktu sekolah, gua tuh gambar cuma 2 dimensi doang. Terus ketagihan kata Vexus. Ini dia ada lagi nih. Ini nggak bisa di zoom sih sayangnya. Di OBS kelihatan ya. Oke lah. Kalau kelihatan nggak apa-apa. Samurai ya, keren sih, keren. Kan 3 dimensi guys. Tangan nih. Lumayan ya Vexus ya. Kita kasih emote apa nih?
Emot catat ya. Emot catat berarti udah di verified. Oke ya. Kita verified guys. Dari Rei I-nya 3 guys. Ini kalau nggak salah cewek sih. Kita cek role-nya dulu. Nah, Rei ya kan, female ya. Berarti cewek guys. Keren sih. Ini beneran serius lu gambar ini Rei. Keren sih Rei. Keren. Maksud gua nih, stylenya tuh udah anime banget. Kayak VTuber gitu, agak-agak fan art Sakura dari Schoolgirl Simulator. Fan art itu kan karya fans ya. Ini masih dipertanyakan nih, ini beneran punya dia atau enggak, karena ada watermark Sakura di situ. Apakah namanya Sakura, nama karakternya, atau itu apa, nggak tahu. Tapi ada Rei di sini guys ya. Oh, ini punya Rei berarti verified. Kita kasih verified guys. Verified dong. Kemudian ini dari Kenzi. Nah, ini dari Kenzi, dia gambar pakai krayon. Gak apa-apa guys, gak selalu art itu anime atau animasi gitu ya. Kayak gini juga art, juga seni cuy. Dia udah mulai belajar gambar 3 dimensi, yaitu ada kasur, bantal, lukisan, dinding. Nah itu masalahnya itu jendela atau itu lukisan yang ditempel di dinding yang ada matahari segala macam, itu dipertanyakan sih. Dia gambar pakai krayon tuh nggak mudah cuy, apalagi dia nggak ada keluar dari garisnya ya. Gambar krayonnya sih keren sih mas, kalau pakai krayon keren sih. Nah itu dia sih teman-teman ya, untuk konten kita kali ini guys. Dan awal konten pertama gue bikin di rumah ya, jadi kalau di rumah tuh kondisi kurang kondusif, apalagi gue gak pakai mic gitu. Gue biasanya bikin malam, cuman tadi malam mati lampu, jadi gue bikin pagi-pagi banget. Dan ya udah mulai banyak keributan dan keseruan kehidupan di kampung lah. Ada ayam, ada tetangga yang nyetel DJ, ada orang-orang yang menukang ya, banyak lah ya guys keseruan di pagi hari. Konten pagi hari itu guys, Easter egg-nya itu ya. Ya itu aja sih dari aku ya, buat kalian yang ingin karyanya dinilai, di review ya silahkan share di Discord Jendela Muda, link ada di deskripsi guys ya. Quotes, story, atau kayak si Miao Miao tadi tuh sebenarnya nggak story, bukan sebuah cerita cerpen atau apa, tapi itu kayak hampir mirip puisi. Tapi nggak apa-apa, share aja guys, kita nilai, kita review, kita baca, dan tenang aja teman-teman ya, buat teman-teman yang nge-share karya kalian ya, kalian mau nge-share karya kalian tapi takut dihujat, tenang, di sini kita nggak ada hujat-hujatan. Kritik ada ya, kayak misalnya oh ini kalau misalnya warnanya ini, warnanya itu, atau apa ya, misalnya ceritanya kurang begini kurang gitu, ada. Tapi kita nggak ada menghujat, kita nggak ada bilang yang jelek-jelek, menghina gitu, nggak ada cuy, karena rulesnya atau peraturan di server ini cukup jelas, no toxic guys. Jadi kalian bisa share dan berkembang, mengembangkan kreativitas kalian dengan bebas di Discord Jendela Muda. Jadi buat kalian adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, siapapun mau share karya silahkan share di server Discord Jendela Muda. Itu aja dari aku, salam kreativitas.